Hai Sobat Pojok Olahraga, kali ini gue bakal mau ngebahas tentang yang lagi hype-hype-nya nih di sepak bola kita. Nah, sebelum itu gue mau perkenalkan diri dulu nih, nama gue Jasa Matthew F1. Dan di sini gue bakal mau ngebahas tentang timnas Indonesia yang sedang membangun sejarah barunya nih teman-teman. Nah, sebelum itu gue udah mengundang satu analisis dan juga supporter nih. Udah boleh perkenalkan? Ya sebelumnya perkenalkan nama gue Joshua. Ya gue sebagai analisis dan sekaligus supporter yang fanatik nih katanya. Oke. Jadi ini adalah Kak Joshua. Kak Joshua ini adalah orang yang sebagai analisis timnas Indonesia dan juga sebagai supporternya nih. Nah, sebelum itu gue bakal mau ngasih pertanyaan nih buat Kak Joshua. Ya baik. Oke, Kak Joshua, bagaimana sih caranya timnas kita ini, timnas Indonesia ini menaiki rank FIFA-nya nih? Caranya ya. Ya. Mungkin caranya ya seperti ini aja sih. Maksudnya kita kan punya pelatih bagus dan punya pemain naturalisasi itu yang keturunan Indonesia tuh yang sayang kalau misalkan kita nggak ambil itu, apalagi main-main bagus ya, kayak contohnya kita Sandy Walsh punya, ya pemain-pemain kayak Tom Hai ya, itu kan keturunan Indonesia. Terus kalau kita nggak ambil tuh kayak sayang gitu lah. Nah sekarang kan buktinya FIFA kita kan naik kan ada pemain naturalisasi tersebut. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih peran pemain naturalisasi untuk timnas kita nih? Aduh, itu perannya itu tadi seperti yang gue bilang ya sebelumnya. Itu benar-benar worth it banget ya, worth it yang banget gitu loh. Yang darinya dulu rank FIFA-nya Indonesia tuh di bawahnya Malaysia nih. Aduh, kok Malaysia. Tapi sekarang kita di atasnya ya. Betul. Udah menurut gue sih worth it ya, peran naturalisasi itu sangat bagus juga untuk Pak Erik juga. Terima kasih sudah naturalisasi pemain-pemain ya. Sayang kan keturunan Indonesia, berdarah Indonesia, kalau kita nggak ambil kan sayang juga. Sayang, apalagi dengan pengalaman yang sangat luar biasa ya. Betul, pokoknya kalau pemain yang dari Indonesia mau mainnya di Italia, mau main di negara manapun, kalau dari Indonesia nih, join aja langsung ke Indonesia. Timnas kita lagi gacor-gacoran nih. Indo ya, King Indo nih. Pertanyaan selanjutnya nih, pemain muda menurut Kak Joshua yang pemain muda lokal nih yang menjanjikan untuk timnas kita siapa nih? Pemain muda lokal. Oke, bikin gue bisa bilang kiper aja, gue ambil Hernando. Mungkin Hernando juga itu pemain yang punya teknik yang tinggi ya, cuman hanya saja mungkin minusnya menurut gue pribadi Hernando itu mungkin pendek ya. Nah dibandingin dengan Martin Paes yang pengalamannya lebih jauh ya. Bukan berarti gue bilang Hernando jelek, cuman Hernando itu bagus ya, cuman Martin Paes lawannya. Cuman nih menurutku juga Hernando itu sebelum kita kenalnya namanya Martin Paes, sebelum kita kenal lah, Hernando lah yang menjadi pejuang pahlawan ya, pahlawan menjaga gawang kita yang luar biasa teman-teman. Ya apalagi kan dengan banyaknya nepis tendangan penalti. Betul. Nah, itu udah good banget sih Hernando. Keren pokoknya Hernando. Keren Hernando parah. Terus udah Hernando aja. Oke. Nah terus pertanyaan selanjutnya nih, gimana nih Kak Joshua untuk Pak Erick Thohir mengangkat dua pemain naturalisasi lagi nih, pemain baru lagi nih. Baru itu yang pemain yang banget itu. Pemain yang waktu itu dia melawan MU. Dia itu Liga Belanda bukan sih? Ya, Liga Belanda. Betul. Menurut gua yang dua orang itu dua-duanya Belanda ya. Ya. Si Ranger sama siapa? Satu lagi? Ranger sama Eliano. Itulah pokoknya. Eliano itulah pokoknya. Menurut gua tuh pemain dua itu yang punya pengalaman yang sangat luar biasa ya. Betul. Kemarin si McHiller betul. Itu kan habis lawan Manchester United itu kan klub yang besar gitu di Liga Inggris dia. Liga Inggris kan tahu sendiri liga yang konsisten lah bisa dibilang di dunia, di Eropa juga. Nah, menurut gue itu sangat bagus ya, apalagi si Rangers ini juga pemain muda, masih bagus juga gitu. Dan kakaknya ngomong sama di AC Milan ya? Kakaknya Tijani Rangers ya, itu juga orang Belanda tapi kita orang Indonesia juga. Tapi dia kepake di Belanda dan mungkin dia satu keluarga ngalah kali atau adik kakaknya ngalah, akhirnya dia main di Indonesia dan ya bagus sih itu menurut gua menurut gua daripada nggak kepake di Belanda lebih baik kita ambil nih. Gitu. Makanya gua penasaran banget nih buat besok ya timnas kita main, apakah dia langsung main kah atau tidak, itu pokoknya gue penasaran banget. Tapi ya gue dukung, pokoknya dia pemain bagus dia pemain bagus. Dua orang pemain yang baru itu ini bakal menjadikan buat timnas. Betul ya. Terus kayak menurut Kak Joshua nih,
pelatih Indonesia dari tahun ke tahun menurut Gajoso gimana nih? Jadi setiap era ya. Iya. Gua nggak jauh-jauh, mungkin gua ambil dari eranya Luis Milla dulu ya. Ya. Menurut gua eranya Luis Milla tuh better ya, nggak jelek banget. Tapi ya jelek cuman nggak dibilang banget gitu loh. Mungkin karena Luis Milla ini benar-benar pemain lokal ya. Ya. Dan sekalinya naturalisasi tuh benar-benar yang naturalisasi yang harus 5 tahun dulu di Indonesia, bener nggak sih kayak gitu? Betul. Ya kayak Lili Nggak Pali, ada dulu gitu. tuh nggak ada yang namanya kayak naturalisasi cepat Cepat yang kayak sekarang. Ya, Betul. betul. Luis Milla tuh secara taktikal tuh menurutnya bagus. Ya. Hanya saja mungkin karena ya pemain-pemain lokal kita kan mungkin terbatas hanya mainnya di sini-sini aja gitu, nggak kayak yang sekarang kan ada di luar negeri gitu. Menurut gua nggak jauh-jauh sih. Nah dibandingkan era sekarang itu lebih bagus ya. Sinteyong tuh pelatihnya ya nggak main-main juga lah, dia bisa bikin Korea ke Piala Dunia ya. Apalagi ngalahin Jerman ya. Posisinya tuh Jerman tuh bagus. Jerman tuh lagi bagus-bagusnya teman-teman di situ. Cuman bisa loh Coach Sinteyong ngubah semuanya menjadi Jerman kalah teman-teman. Baik sekelas Jerman pemain banyak Eropa dia di Euro juga terkenal kan, dia peringkat kedua juara Euro terbanyak kalau nggak salah ya. Nah, terus pas Son larinya ya itu kenceng banget tuh pas gol lawan Jerman tuh. Iya, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, gimana tanggapan Kak Joshua tentang supporter timnas yang ada di mana-mana nih? Kayak kemarin yang di Arab banyak, di Qatar banyak. Iya, walaupun kita main di kelompok umur yang Piala Asia kemarin, tapi bukan main supporternya Indonesia banget itu. Ya, terus gimana nih? Kalau menurut gue sih karena kerinduan hati dari sebagai fans ya, apalagi ada sejarah baru lagi Indonesia dengan AFC-nya bisa ke 16 besar terus dengan sejarah baru lagi nih bisa lolos ke ronde selanjutnya ya Piala Dunia. Ya maksudnya kita dukung terus lah. Ini pasti kerinduan para fans timnas buat memajukan sepak bola Indonesia, mendukung langsung gitu para pemainnya biar lebih semangat lagi gitu. Oke, ya pokoknya ya segitu dulu dah pokoknya segmen pertama kita hari ini. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Pojok Olahraga. Coba kita bareng-bareng kali ya. 1, 2, 3. Pojok Olahraga. Ya, kembali lagi bersama gua Jasmati Afrua nih. Tadi kan di segmen pertama kita udah ngebahas tentang seputaran tentang timnas nih. Nah, sekarang gue bakalan mau ngebahas tentang supporter kita nih. Supporter Garuda berarti. Ya, supporter Garuda gimana? Menurut lo aman gak sih buat kita ngebahas itu? Aman aja sih. Kita jangan sampai salah ngomong aja. Kita ngomong sesuai fakta aja. Langsung aja kali ya kita obrolin ya. Boleh. Oke, pertanyaan pertama, gimana sih menurut lo? Ini kan sebagai supporter nih kita berdua. Tapi gue maunya lo yang jawab. Nah, gimana menurut lo di babak kualifikasi ini Indonesia mainnya gimana? Lo kan supporter sejati nih, lo harus tahu, lo bisa nilai. Gue bilang sih cukup oke ya. Dimana juga di kualifikasi round kedua ini Indonesia belum pernah kalah. Betul. Begitu lawan tuh sekelas Australia sama apa? Australia sama Arab. Ya. Seri loh ditahan imbang. Walaupun gitu main Arab itu kita main di kandangnya Arab. Nah, walaupun kita di Australia, maksudnya walaupun kita di Jakarta pada saat lawan Australia kita seri, tapi nggak apa-apa juga karena Australia itu kan peringkatnya di atas jauh ya dari timnas kita nih. Jauh ya. Dari King Indo. King Indo teman-teman. Ya, jauh lah dari King Indo. Itu menurut gua dengan cara Indonesia seri aja itu udah good banget itu permainannya. Bagus banget ya menurut gue ya. Apalagi banyak peluang juga kan Indonesia. Tuh, dia mainnya tuh stabil banget ya. Stabil ya. Penyelesaiannya pertama, babak kedua kita selalu saling menyerang. Ya, benar. Duel lebih serangan lah. Ya, betul ya. Oke. Jadi nih, menurut lo nih pemain muda. Kalau tadi kan yang segmen pertama kita cerita tentang pemain lokal yang menjanjikan. Sekarang menurut lo pemain muda mana yang menjanjikan pada saat kualifikasi berlangsung? Menurut lo siapa? Menurut gua ya Justin Hapner ya, dan Rizky Ridho ya. Itu gua ambil dari back aja sih. Karena menurut ya, betul. Backnya Indonesia Ijaz masih muda nggak sih? Oh iya, Ijaz juga bisa bilangan muda sih. Dia kalau nggak salah 23 24 pokoknya. Ya lumayan, masih hitungannya masih muda ya. Gue sih suka defense Indonesia sekarang, apalagi dengan memakai 3 back ya. Itu 3 pemain back semua itu kan yang kita sebutin tadi. Backnya tuh tinggi ya. Tinggi walaupun badannya rada nggak terlalu besar. Cuman kalau tentang
ngeblok bola itu bagus ya. Kuat dia. Kuat banget kan? Kayak Slotterbeck lah contohnya. Tinggi kurus. Tinggi kurus. Ya, gue juga suka banget lihatnya sih, karena benar-benar pertahanan kita ini kalau tanpa mereka bertiga itu mungkin apa ya? Ada sulit juga nggak sih? Rada sulit kan, tapi karena berkat mereka dan kerja sama tim ya, kerja sama tim ya. balik lagi itu Itu luar biasa tuh. Oke. Oke, tadi tentang itu. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih, ekspektasi lo terhadap peluang Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia gimana nih? Kalau ekspektasi ya, gue sih tergantung cara timnasnya aja, konsistennya gimana ya. Ya. Maksud gue dalam konsisten tuh artinya Indonesia tuh harus lebih sering uji coba apa FIFA matchday itu dengan negara-negara yang kuat ya. Contohnya kayak kemarin lawan Argentina tuh, siapa yang sangka Indonesia lawan juara World Cup ya. Apalagi peringkat 1 dunia. Sepak bola FIFA ranking. Bayangin dunia teman-teman. Indonesia, Argentina cuma sayang, buat Messi nggak main. Iya, kalau ada buat Messi dan Di Maria dan Otamendi mungkin ya gue nggak bisa bilang Indonesia mainnya rada ini ya, tapi emang bagus pada saat lawan Argentina. Itu kalah 2-0 aja. Iya, 2-0 doang loh. Tendangan Paredes. Bayangin, emang kalau pemain bola itu juga pemain kelas Eropa yang nendang. Kalau yang nendang siapa tuh, nggak yang nendang tuh pemain Eropa. Jadi wah gila lu, jangan remeh kalau tendangan Eropa. Terus menurut apa lagi nih? Apa? Ya latihannya aja sih. Latihannya sih. Kita fisiknya lebih dinaikin lagi lah. Tapi menurut gue fisik Indonesia udah oke sih. Ya oke, benar. Ngomongin soal fisik nih, menurut lo apa sih yang harus diubah dari pemain kita agar lebih kompetitif mainnya? Fisik, iya. Apa yang harus diubah menurut lo? Gue gak bisa banyak komen lagi kalau soal fisik, karena kan gue gak ngerti ya soal pelatih ya mungkin ini sih kayak striker-striker lokal itu harus lebih naik lagi, maksudnya lebih bersaing ya fisiknya kan. Karena rata-rata makanya jarang sekali kan kita melihat kayak pemain striker lokal asli nih kayak Dimas main gitu. Sinta itu lebih percaya dengan Rafael gitu. Udah ya, oke. Menurut lo nih, apa sih pandangan lo tentang strategi yang diturunkan oleh Sintayong? Strateginya nih dalam kualifikasi ini nih. Sintayong tuh kalau nggak salah kayak 4-3-2-1 ya. 4-3-2-1 itu pada saat menyerang itu jadinya 4-3-3. Pada saat defense maksud saya. Pada saat defense itu menjadinya 4-3-3 karena dia memiliki sayap ya. Dari sayap itu turunkan ke gelandang. Jadinya 4-3-3. Awalnya 4-3-2-1. Enggak. 4-2-3-1. Sorry, 4-2-3-1 itu maksud gua. 4-3-2-1 itu. Jadi kayak sayapnya itu lebih turun ya, jadinya ke gelandang, bantu defense buat belakang. Tuh. Bagus sih menurut gua dengan cara itu kan. Jadi kayak jual beli serangannya, bertahan juga oke. Jual serangan pada saat menyerang oke, bertahan juga oke. Apalagi kan strikernya juga Rafael Strike juga rumus gue udah oke sih. Udah oke sih, tinggal cuman kita harus lebih kasih semangat untuk striker kita yang buat Indonesia untuk lebih mencetak gol, lebih lebih sangar gitu kan, supaya kita bisa menang. Oke. Menurut lu nih pada saat pertandingan nih, apakah Coach Sintayong mengganti pemain dan menurunkan pemain itu menurut lo tepat atau tidak pada saat bertanding nih? Oke, itu yang tadi seperti yang gue bilang ya, yang kayak yang tadi untuk pemain lokal kita tuh harus bisa bersaing gitu. Karena fisiknya. Gue pernah ngeliat tuh pas Indonesia lawan Arab kalau nggak salah ya. Rafael Strike tuh udah capek dan harus diganti pada posisi itu. Nah, menurut gue kenapa gitu Sintayong nggak ganti? Karena menurut gue juga banyak striker kan yang menurut gue ada kencangnya, seperti kayak Dimas Derajat Dimas Derajat ini setahu gue masih top skor nggak sih dia dalam kualifikasi Piala Dunia ini? Iya benar. Pada saat kualifikasi dia top skor kan. Dimas Derajat ini menurut gue masih bagus, cuman gue kan nggak tahu ya strategi pelatih gimana. Nah itu balik lagi kita ke pelatih. Kita kan hanya sekedar nonton dan analisis aja gitu. Sisanya Sintayong yang mengatur. Oke. Nggak kerasa ya sudah berapa menit nih kita berbincang-bincang. Nggak kerasa. Kalau ngomongin timnas gitu seru. Kayak nggak ada waktu, kayak udahlah
cepet banget ya. Benar, cepet banget. Makanya udahlah kita langsung lanjut aja. Ini udah penutupan yang ke segmen kedua. Nah di segmen ketiga ini nih bakal ada pertanyaan yang lebih seru ya. Aduh, apa tuh? Nah penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, tetap di pojok olahraga. Aduh ulang dong. Oh iya, lupa sorry. Yang mana tadi? Pojok olahraga. Nah, ini kita udah 2 segmen yang kita laluin ya. Kan yang pertama nih, segmen pertama kita menceritakan tentang timnas dan putar timnas ya. Dan yang segmen kedua kita menceritakan tentang supporter. Oke, nah seperti janji gue kan, gue bilang bakal ada yang seru di segmen 3 nih. Nah, langsung aja kali ya, gue mau kasih tahu apa enggak nih? Boleh. Daripada penasaran kan. Oke, di segmen 3 ini gue mau kita sama-sama ngejawab. Contohnya? Ya kayak misalnya gue nanya apa ya? Pertanyaan aja kayak misalnya siapa yang lu suka di timnas pemainnya misalnya. Oh, berarti gue jawab, lu jawab. Ya, seperti itu. Kayak gitu deh. Oke? Aman ya? Aman. Siap. Langsung aja kali ya kita Boleh. mulai. Oke. Yang pertama nih, siap. Menurut lo siapa lawan terberat King Indo? Ini Asia apa gimana nih selama Kualifikasi kualifikasi? selama segrup Indonesia siapa aja? Yang sekarang Berat ya, yang berat menurut gue cuma satu, the King of Asia. Jepang. Negaranya merah putih tapi bukan Indonesia, merah putih bulat. Jepang kan? Betul, Jepang. Kenapa lu bisa Jepang? Menurut gue ya kita belajar dari AFC yang tahun kemarin aja sih. Maksudnya nggak buruk-buruk juga Indonesia. Betul. Cuman Jepangnya ini Siap. pengalamannya. Aduh, jangan main-main. Ya main-main kalau Jepang mah ya. Kalau gua Jepang itu mungkin lebih berat film Jepang. Ya. Menurut gua Jepang benar karena seperti yang kita lihat dalam tahun kemarin Jepang itu udah main di Piala Dunia cukup baik. Yap. Ya dia Lolos, dia lolos 16 besar nggak sih tahun berapa itu gue lupa. Setahu gue dia lolos 16 besar ya. Tahun 2 tahun kemarin. 2 tahun, 8 tahun dong. Berarti maksudnya kan Ya, itu nih 4 tahun sekali. Ya, betul. Dia itu kalau nggak salah kalah di Belgia. Betul. Di counter attack tuh dari De Bruyne lari, gocek satu, kasih ke siapa itu gua nggak tahu. Lukaku ya. Yes, the winner. Ya langsung gol. Itu ya. Gua apa komentar Lukaku yes the winner. Nah, Jepang langsung Apa lu? Jepang langsung aduh, nah itu dia. Tapi gue respect sama supporter Jepang. Ya. Lu tau gak sih seorang supporter Jepang tuh yang bersih-bersihin kalau setiap Jepang main? Ya itu gue juga suka karena gue lihat di Keren ya. media sosial itu sampai viral banget ya, sampai puncak viralnya. Kalau Jepang tuh Bersih. negara yang bersih juga, yang bertanggung jawab juga. Pokoknya keren buat Jepang. Keren supporternya. Oke, lanjut ya Ali yang kedua ya. Oke. Yang kedua, menurut lo Indonesia optimis lolos nggak nih? Di ronde ini apa kualifikasi? Ini lolos sampai Piala kualifikasi. Dunia. Kualifikasi sampai Piala Dunia. Ya, Main. betul. Gimana nih? Tergantung sih. Berat ya? Berat. Cuman kita kan sebagai supporter pasti dukungnya apa? Lolos kan? Lolos, Nggak betul. mungkin enggak dong. Masa sebagai cinta tanah air nggak dukung? Betul. Nah, kita sebagai supporter King Indo sekarang ngomongin kita. Indo. Kita harus Dukung sampai masuk Piala Dunia. Tahun 2000 berapa sih? 2026. 2026. Berdoa terus buat Indonesia supaya bisa lolos dan menjadi yang terbaik. Ya. Ya kita nggak masalah ya walaupun Indonesia dibilang badut dibilang badut grup kah, setidaknya dia lolos Piala Dunia. Piala Dunia. Ini kan nggak main-main ya kalau soal ngomong dunia. Betul, dunia itu kan dunia cuy. Universe lah. Tau lah ya, kan maksudnya kayak Semua negara juga pengen. semua negara pengen tapi nggak semua negara bisa. Indonesia itu dulu itu terlihatnya kayak dulu zamannya Haji Warta ya, tahun berapa itu gua nggak tahu, 19 berapa gitu, itu pertama kali Indonesia nginjak di nginjak di Piala Dunia. Ya walaupun terbantai cuman menurut gue itu lumayan bagus. Tingkatan Piala Dunia tuh menurut gue itu udah hal yang tahun dulu ya. Tahun dulu luar biasa, makanya
kita harus dukung nih Indonesia. teman sahabat-sahabat pojok Buat olahraga. sejarah baru nggak Nih, sih? buat King Indonesia nih. Oke. Harus dukung. Udah ganti. Ini. Oh, iya. Masa Kita harus buat sejarah baru dulu buat nggak sih? sejarah baru. Pokoknya dukung terus Indonesia. Terus pokoknya dukung sampai titik darah penghabisan kita. Menurut kita nih tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam kualifikasi ini, tantangan terbesar nih. Nah nih, Lu dulu deh. tantangannya tuh kayak menurut gua ini aja sih, kayak kita supaya bisa lolos ini mungkin yang harus kita benerin dari timnas kita ini adalah soal taktik, Ya. soal fisik, soal pemain, harus keadaan itu 100% Fit. fit. Karena yang kita hadapin itu bukan negara yang kaleng-kaleng. Betul. Negara yang ya bagus lah. Bagus ya. Ternyata lebih banyak yang di atas Indonesia. Apalagi Indonesia Asia Tenggara kan satu-satunya. Ya, satu-satunya Asia Tenggara yang lolos teman-teman. Lolos di kualifikasi Piala Dunia ini. Iya, yang lolos. Oke, mungkin next apa jawaban lo? Apa? Udah yang tadi kan gue jawab asing apa sama nih? Samain aja. Samain aja ya, kayak gitu Taktik ya. aja. Ini bentar. Tadi kan gue ngomongin taktik nih. Ya. Terus apa sih harapan ke depan untuk taktik timnas kita nih? Aduh, harapan. Menurut lo nih, ya. Ya sebenarnya itu taktik itu kan pelatih ya. Ya, Pelatih yang pelatih. gitu. Ya harapan gue ya pengennya taktiknya bisa sampai ke Indonesia juga, misalnya pemain-pemainnya Ya. bisa dipraktekin yang dibilang susah pokoknya harus bisa Bisa, gitu. betul. Yang penting taktiknya Sintayong ini bisa dipakai dengan para asuhan pemain-pemainnya Ya, gitu. menurut gue juga kalau bisa taktiknya ini kita lebih lebih diperkembangkan lagi, karena kita sebagai King Indo ini janganlah memalu-malukan Asia Tenggara ya. Iya. Walaupun kita nggak lolos, walaupun kita lolos juga kita harus mendukung. Ya. Betul. Dan pasti taktiknya ini di bawah Sintayong kita harus membuat yang lebih sangar lagi. Marah biar serem ya, biar pas begitu lawan negara ini, wah kaget nih lihat Indonesia kan kayak begini. Bagus itu kan kaget ya. Ya. Oke Kak Joshua, makasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pojok olahraga. Iya, betul. Oke. Ya, nggak kerasa ya udah 30 menit berlalu ya kita bincang-bincang soal sepak bola, seputaran sepak bola Indonesia nih. Tapi ini benar 30 menit. Iya, nggak kerasa ya? Wah kerasa. Kalau ngomongin timnas tuh. Iya bener, kalau ngomongin bola itu kita kayak offset baru ngomongin parahan baru 5 menit udah sejam aja gitu ya, Karena itu kan kebanggaan kita ya, juga. betul, karena itu adalah suatu kebanggaan dan juga itu adalah rekor baru untuk Ya, Indonesia ya. betul. Makanya Ya. lagi viral-viralnya, apalagi satu-satunya Asia Tenggara Indonesia doang. Masuk kualifikasi Ya, yang lolos. Betul. Makanya kita dukung terus Indonesia untuk lolos di Piala Dunia 2026 ya. 26. Oke, ya gitu. Oke sobat pojok olahraga, ya nggak kerasa sudah 30 menit kita berbincang-bincang dengan Kak Joshua. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga Kak Jason Ya, udah ngundang saya di pojok olahraga. Betul. Oke, pokoknya jangan lupa untuk selalu saksikan pojok olahraga supaya nggak kelewatan tentang seputaran olahraga yang lagi happening nih gitu. Ya saya Jason Netiefwan mengundurkan diri. Oke, Joshua. Bye.